Ya, teman-teman, hari ini saya keluar LK-nya, teman-teman ya, untuk kuartal 4-nya. Setelah kemarin, tadi saya bikin untuk update-annya. Nah, kita akan lihat ada kabar dari teman kita, Isya itu sudah keluar LK-nya dan betul, teman-teman ya. Kuartal 4 rugi 1 miliar, teman-teman ya. Kalau teman perhatikan dari 2023 ke angka 2024 rugi 1 miliar untuk kuartal 4 tahun sekarang. Nah, teman-teman, kenapa saya tidak mau membahas soal harga wajar? Kenapa saya tidak mau membahas soal harga wajar emiten-emiten yang baru IPO kurang daripada 3 tahun? Ini belum stabil, teman-teman ya, belum stabil sama sekali. Kalau teman perhatikan, ISA ini kan listing tahun 2024, teman-teman ya. Tahun 2024 bulan Juli, teman-teman. Berarti belum genap 1 tahun ya. Sekarang April, Mei, Juni, Juli. Nah, tinggal 4 bulanan lagi lah, teman-teman, kurang lebih juga. April, Mei, Juni, Juli ya. Tinggal 3 tahunan. Tinggal 3 bulanan lagi lah, teman-teman ya. Nah, kalau teman perhatikan dari number of shareholder-nya ya, bulan Maret kemarin itu banyak yang sudah keluar lagi ya. Semakin banyak yang berkurang, teman-teman ya. Dari bulan November 340 dan terakhir bulan Maret itu sekitar 191 yang keluar. Nah, untuk sebenarnya si ICA ini, teman-teman ya. Kalau perhatikan teman-teman dari LK-nya ya. Nah, kalau kita lihat revenue-nya dari 49 miliar ke 162 harusnya secara revenue itu menarik, teman-teman ya. Tetapi mungkin karena di sini banyak pengeluarannya, hal-hal yang di luar dugaan mungkin, teman-teman ya. Bayangin aja dari 49 miliar ya biasanya untung hampir 1 miliar ya. Tapi sekarang dengan pendapatan yang hampir 3 kali lipat, teman-teman, 3 kali lipat, 3 kali lipat ya malahan ya. 3 kali lipat lebih tapi masih rugi 1 miliar. Nah, ada apa gitu, teman-teman ya. Nah, berarti kan secara LK ini sebenarnya tidak sehat gitu, teman-teman ya. Apalagi saya lihat di sini untuk DER-nya, teman-teman nih. DER-nya 1.10 artinya sudah melebihi equity-nya. Nah, ya, equity-nya 180 miliar dan hutangnya 198 miliar. Kalau sudah melebihi equity-nya harus hati-hati, teman-teman. Hutangnya juga walaupun istilahnya sekarang dijual ekuitasnya, harta-hartanya, teman-teman ya, cenderung belum bisa menutupi itu. Cuman ini kan apalagi ini jangka pendek, teman-teman ya, short term debt-nya jangka pendek ya. Itu hati-hati lawan PKPU, teman-teman ya. Makanya saya bilang, teman-teman, emiten-emiten yang kurang daripada istilahnya 3 tahun ya, belum bisa saya hitung harga wajarnya. Tapi kalau teman perhatikan PR ratio-nya 199,29. Nah, ini yang menjadi kabar baiknya, teman-teman. Seperti yang sudah saya terangkan, teman, biasanya untuk PR rasio di atas 100 ke atas itu milik seorang bandar. Makanya saya bilang dari awal pun bahwa emiten ini adalah emiten yang dijebloskan sama bandar, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, kita cek deh dari awal, teman-teman ya nih, dari awal nih. Nah, dari awal sini. Nah, ini emiten yang di up duluan, cuman tidak terlalu besar ya, teman-teman. Berapa nih? 88% ya. Tidak nyampe 100% ya. Kalau dari sini 100% lah, teman-teman. Harga IPO-nya. Ya Allah, 100% lah, teman-teman ya, untung 100%. Tetapi dia meninggalkan jejak-jejak penurunannya, jejak-jejak kenaikannya dengan cara gap seperti ini. Nah, syaratnya, teman-teman, kalau pingin disukain sama bandar, teman-teman, syaratnya cuma satu, teman-teman ya. Kalau emiten yang secara LK tidak baik. Apa itu? Laporkan keuangannya secara berkala, baik untung ataupun rugi. Tidak masalah, teman-teman. Kenapa? Yang penting lapor. Kalau bandar, seorang bandar yang penting laporan keuangannya baik aja. Masuk baik itu kan dia dilaporkan, teman-teman ya. Dia dilaporkan aja laporan keuangannya, maka cenderung si emitennya masih dipegang sama seorang bandar, teman-teman ya. Beda dengan emiten-emiten yang sudah berada di dasar, tetapi dia tidak melakukan yang namanya pelaporan keuangan ya.
Kalau di ISEA masih, karena mungkin masih baru teman-teman, jadi masih rajin lah. Kita akan lihat nih, kalau dia terus membaikkan laporan keuangannya, walaupun rugi teman, nggak jadi masalah. Walaupun istilahnya kuartarannya tidak sampai 1 miliar, tidak sampai 2 miliar, hanya jutaan aja. Yang penting dia laporan keuangannya. Nah, kita akan melihat dari segi PR rasio yang di atas 100. Artinya apa? Artinya biasanya emiten-emiten yang di atas 100 itu adalah milik seorang bandar, teman-teman ya. Ini masih ada kok teman-teman, EPS-nya masih ada walaupun 0,25 tapi masih positif. Nah, ini kan saya bilang setiap emiten yang IPO itu, terutama emiten-emiten yang kita perusahaannya nggak kenal, teman-teman ya. Terus perusahaannya entah di mana, kita juga kalau mau cari perusahaannya harus bagaimana gitu kan. Cenderung dia sulit ditemukan lah perusahaannya, teman-teman ya. Dan perusahaan juga tidak terkenal gitu, teman-teman ya. Nah, dia coba peruntungan, mungkin bilangnya peruntungan ya, peruntungan di bursa. Seperti inilah teman-teman ya. Apalagi sejak kejadian yang analis bagian IPO-nya itu ketangkap teman-teman ya. Itu saya, waduh, menambah saya tidak yakin aja bahwa setiap emiten-emiten yang di bawah tahun 2024 sebelum ketangkap, nah itu wajib untuk dicurigai teman-teman ya. Nah, kalau untuk tahun 2025 mungkin agak mending dikit lah teman-teman ya. Nah, ini adalah nanti tergantung dari seorang bandarnya teman-teman ya. Sebab selama 3 tahun apabila emiten ini tidak di-up ke harga IPO-nya teman-teman ya, maka dia minimal ke harga IPO-nya, maka dia akan menjadi milik bandar ya selama 3 tahun ini teman-teman ya. Nah, ini tergantung bandar. Nah, kebiasaan bandar adalah dia pasti ingin ngambil barang di bawah banget teman-teman, nanti akan dijual di harga tingginya. Maka teman-teman nanti kalau sudah mulai istilahnya sudah mulai kejemput nanti teman-teman ya, lebih baik teman-teman tinggalkan aja dulu ISEA ini, lebih baik tinggalkan dulu karena secara LK tidak baik teman-teman ya. Mungkin nanti untuk tahun 2025 akan membaik mungkin teman-teman, tapi kalau lihat dari hutangnya ini dari hutangnya ya teman-teman ya. Standar saya itu kan 0,5 teman, artinya 0,5 itu setengah daripada equity-nya. Jadi walaupun sudah dijual equity-nya, secara pahitnya masih bisa kebayar hutangnya teman-teman. Beda dengan emiten yang sudah melebihi equity-nya. Ya, dia untuk membayar hutangnya aja kan ini kurang teman. Kurang sekitar 18 miliar teman-teman ya untuk membayar istilahnya hutang-hutangnya dengan menjual aset aja seperti itu. Nah, untuk itu teman-teman ya, lebih baik teman-teman santai saja. Kenapa? Karena ini saham yang baru IPO, terus ada emiten yang baru di-up sedikit, teman-teman ya, tidak terlalu tinggi. Makanya targetnya jangan terlalu ke harga atas, walaupun kalau ingin teman-teman nunggu bisa ke harga atas, karena ini emiten yang sebenarnya emiten yang dijatuhkan karena pengangkatannya belum terlalu besar ya, sekitar 100%-an. Nah, lebih baik teman-teman nanti tunggu aja sampai betul-betul si emitennya diambil ya. Kita akan cek ya dari awal deh, dari tanggal 8 Juli ya, 8 Juli tahun 2024. Kenapa gitu? Kenapa si emiten ini tidak bisa di-up? Nah, saya suka berpikirnya ini kebanyakan retail saya bilang nih. Nah, makanya kita akan cek lagi retailnya sudah turun berapa. Nah, dari tahun 2024 kemarin itu menyisakan retailnya adalah 282. Ini kalau kita bandingkan dengan kita dari bulan Desember deh. Mana bulan Desember? Nah, ya tanggal 30 deh. Nah, itu masih 300-an teman-teman, 300 ribu lot ya. Tetapi kalau kita istilahnya kita runtun ya dari bulan sampai bulan sekarang ya, sampai bulan April ya, sekarang April ya, sampai tanggal 8 deh ya. Setelah kemarin gitu ya. Itu sudah berkurang sekitar 82 dari 300 ke 282 teman, hanya sedikit berkurangnya. Andaikan ini berkurangnya sampai 50% aja teman-teman ya, mungkin akan lebih baik lagi teman-teman. Minimal ya berkurang jadi 150 aja teman-teman ya. Jadi 150 lot aja mungkin ini bisa menjadikan si emiten ini bisa cepat di-up. Ini kenapa? Karena belum si bandarnya belum bisa mengambil barang lagi teman-teman ya. Belum bisa mengambil barang lagi karena masih dikuasain sama teman-teman kita. Teman kita tidak mau pada cut loss teman-teman ya. Cuman dari 300 aja cuma 382, artinya cuma 18 ribu aja gitu kan. Yang mau dilepas gitu kan teman-teman ya.
Kalau sudah berkurang 150 aja teman, mungkin dikuasain 150 sama sama retailnya mungkin seperti apalagi kalau ditambah dengan kehadiran seorang XC gitu kan. Ini XL, CC sama XC sama EP aja gitu kan. Ini udah berapa nih teman-teman ya. Kalau 3 kali 4 aja sekitar 1,2 juta lot gitu ya. Jadi masih harus ada upaya si bandarnya membuka keran aja. Nanti di 50 kan buka keran aja. Biar teman-teman kita juga yang sudah kesal gitu, sudah kesal gitu dengan emitennya pasti ngebuang teman-teman ya. Nah, teman-teman tinggal teman-teman yang nyangkut yang di atas terutama ya biarin aja lah teman-teman ya. Berdasarkan hukum gap juga harusnya ini bisa sampai ke gapnya lah teman-teman. Tapi kalau teman-teman pingin ya udahlah saya kalau di harga IPO aja udah saya jual lah. Nah, mungkin bisa jadi ke harga IPO teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi untuk LK-nya ya, untuk LK-nya cenderung kalau kata saya cenderung kurang baik lah teman-teman, kurang baik terutama DER-nya ya. Saya tidak suka dengan DER-nya terlalu besar yaitu 1,10 teman-teman ya. Itu sangat-sangat kalau seorang investor ya harusnya melihat dari hutangnya segede gini ya harus berhati-hati lah teman-teman ya. Ini nanti kita hanya berharap kepada bandarnya aja karena melihat dari PR rasionya aja teman-teman. Sedangkan untuk PR rasio rata-ratanya cuma 81, artinya jauh banget kita dari angka 199. Oke teman-teman ya, secara LK kurang memuaskan, cuma secara revenue juga dia bagus kalau revenue-nya bagus. Mudah-mudahan bisa lah teman-teman ya. Karena ini belum kelihatan, masih dalam tahap manipulasi teman-teman ya. Saya bilangnya manipulasi teman-teman. Ini harus terjadi selama 3 tahun. Makanya minimal teman-teman kalau beli emiten itu kalau teman-teman yang newbie ya barulah lebih baik belilah saham-saham yang berfundamental baik. Pilihlah saran saya kepada teman-teman ya. Lebih baik belilah LQ45 teman-teman ya. Walaupun turun dia teman-teman masih bisa dapat selain gain ya. Masih dapat dividennya teman-teman ya. Ataupun yang lainnya jadi tidak terlalu khawatir. Kalau ISIA kan kalau teman-teman yang belum terbiasa mungkin pasti khawatir ya, pasti bertanya-tanya gitu kan. Ini naik nggak gitu kan. Nah, teman-teman kalau saya perhatikan yang suka saya perhatikan, teman tunggu sebentar ya. Nah, emiten-emiten yang saya catat itu teman-teman adalah emiten-emiten yang dari asli sampai TOS gitu ya. Semuanya emiten yang digocapkan sama bandarnya. Hanya TOS aja yang berhasil teman-teman ya. Untuk tahun 2024 hanya TOS aja yang berhasil. Coba cek TOS teman-teman ya. Nih. TOS inilah emiten yang sudah di-up. Ini bandarnya si EP teman-teman ya. Si EP ini bandarnya itu ya. Nah, teman-teman lihat ya. EP itu emiten yang dijebloskan, teman-teman. Dia di-up 2 kali, 1 kali di-up langsung jebloskan ke harga 50 dan dia berhasil melampaui harga IPO-nya. Nah, ini teman-teman nih yang saya kasih tahu ke teman-teman seperti ini. Nah, ini beda kasusnya lagi dengan emiten-emiten yang di-up duluan gitu kan. Di-up duluan baru dijebloskan. Ada beberapa emiten yang dijebloskan itu kayak asli, teman-teman itu asli itu dijebloskan ya. Kita cek di asli itu dijebloskan enggak. Nah, kalau untuk ISIA itu emiten yang di-up duluan, teman, tapi belum terlalu besar gitu kan. Nah, asli itu cuma dijebloskan juga. Terus GRPH juga sama dijebloskan teman-teman di GRPH itu. Coba cek GRPH. Nah, itu emiten yang dijebloskan dulu ya. Jadi langsung pem. Nah, kalau ISEA itu adalah emiten yang di-up duluan, tapi belum terlalu besar. Tapi teman-teman kita akan membuktikan bahwa setiap emiten walaupun emiten-emiten yang dijebloskan teman-teman ya. Artinya maaf walaupun emiten yang di-up duluan terus dijebloskan teman, dia punya yang namanya gap, PR gap. Nah, setiap gap itu biasanya akan tertutup teman-teman ya. Biasanya berdasarkan hukum kebiasaannya seperti itu. Itu karena kerjaan bandar teman-teman ya. Nah, teman-teman ya, jadi untuk ISEA sementara ini walaupun LK-nya sudah keluar tapi tidak memuaskan gitu ya. Secara pribadi saya juga ini sangat tidak memuaskan gitu teman-teman ya. Karena
Harusnya minimal dapat jutaan lah, dapat 2 juta juga nggak jadi masalah. Kalau ini kan rugi sampai 1 miliar gitu teman-teman. Dan yang mengecewakan lagi adalah kalau teman-teman seorang investor harusnya tidak masuk ke sini karena apa? DR-nya sudah terlalu besar, 1,10, artinya sudah melewati normanya di angka 0,5 teman-teman ya. Karena hutangnya lebih besar. Tapi tenang aja, kita punya harapan, teman-teman punya harapan yang namanya masih dikuasain sama Bandar. Selagi dia bisa menyampaikan laporan keuangan ya tanpa telat, teman-teman ya. Terus tanpa istilahnya tanpa terganggu satu kuartal pun si si Bandar pasti masih mengusahakan untuk ke harga yang lebih tinggi. Karena setiap emiten itu teman-teman, setiap emiten-emiten yang dijatuhkan pasti di up, tinggal tunggu waktu aja. Kemarin saya ngeliat apa ya? GPSO apa ya? Tunggu sebentar teman-teman ya. GPSO ya. GPSO deh. Nah ya, teman, ini GPSO yang dijatuhkan. Perhatikan teman-teman ya. Dia waktu tahun 2021 dijatuhkan teman-teman, dan dia tahun 2023 aja selama 2 tahun belum bisa menembus teman-teman. Perhatikan ya, belum bisa menembus. Tetapi ketika tahun 2024, dari tahun 2021 ke tahun 2024 ada aja 3 tahun teman-teman ya, baru dia bisa mencapai harga tertingginya kembali gitu kan, di angka 253. Padahal waktu itu langsung dicebloskan waktu tahun 2021 kita listing September tahun 2021, push ke bawahin, dia tidak kuat, tapi setelah 3 tahun masih dalam istilahnya si GPSO ini langsung di up teman-teman ke sini ya. Kita cek nih GPSO, tunggu sebentar ya. Tuh, perhatikan teman-teman ya. LK-nya aja mengecewakan gitu kan. LK-nya aja mengecewakan, minus terus teman-teman ya. Perhatikan tuh ya. Ada 1 kali untung jutaan, ada sampai 3 miliar gitu kan. Kalau revenue-nya biaran terus, tapi acak adu lah teman-teman, acak adu. Kurang memuaskan lah. Tetapi selama dia istilahnya menyampaikan laporan keuangan dengan baik teman-teman, perhatikan harga sahamnya sampai mencapai harga 1.200 teman. Siapa yang nyangka gitu kan. Nah, makanya teman-teman santai aja gitu kan. Ini salah satu contohnya. Tinggal teman-teman bersahabat dengan waktu gitu ya. GPSO ini di harga 100 teman-teman ya. Terus dulu aja saya sampai begini teman-teman. Ini catatan saya ya. Ini catatan saya untuk mengetahui bandarnya teman-teman ya. Kita hapus aja ya. Nah, ini emiten yang dijauh. Nah, teman-teman tuh ya. Saya dulu masuk teman-teman di sini ya. Perhatikan, cuman ini emiten yang dijatuhkannya sampai ke berapa nih? 93 sampai ke berapa nih? Ke 64. Tadi saya nyari yang terbawahnya dulu teman-teman, di sini berapa terbawahnya? Mana harga terbawahnya? Nah, kelihatan ya. 95 teman, terbawah 95 ya. Nggak ada lagi kan? Ya, nggak ada lagi. Tapi ini emiten yang enggak dijatuhkan sampai ke harga dasar banget di 50 ya. Tapi cenderung berdasarkan sejarahnya dia itu dijatuhkan. Bang, gitu kan. Terus disideway ikan panjang, dan dia mampu bangkit lagi dengan kondisi keuangan yang carut marut teman-teman ya. Ketika carut marut, malahan kuartal 4 aja belum mengeluarkan laporan keuangan gitu kan. Tapi harganya sudah di up waktu tahun 2025 bulan Januari teman-teman ya. Secara kan carut marut teman, secara LK ya, makanya EPS-nya aja nggak ada, negatif semua teman-teman ya. Untuk PR rasionya 328 teman, minus lagi gitu kan. Tapi ini perhatikan, GPSO itu untuk PR rasio rata-rata 746. Nah, ini belum, untuk si ICA ini belum bisa dilihat dari LK-nya teman-teman nih. Kalau dari PR rasio masih standar 81, masih standar teman-teman ya. Nah, berkaca dari itulah teman-teman, tinggal teman-teman istilahnya bersahabat dengan waktu, maka si GPSO aja yang cenderung laporan keuangan carut marut teman-teman ya, masih bisa di angka 1.200. Jadi untuk si siapa
Untuk isi ISEA, asal teman-teman bersahabat dengan waktu, maka sebat dipastikan akan terjadi. Apalagi si ISEA ini cenderung secara candle itu baik loh teman-teman. Saya suka dengan candle-candle yang seperti ini nih. Cenderung berurutan, terus dia tidak nyeleneh, ya, tidak nyeleneh artinya tidak tek tok sampai ke di apa namanya di diocak-acak lah teman, dia diacak-acak lah teman. Cenderung waktu penurunan pun perhatikan teman-teman, cenderung rapih loh teman-teman. Nah, saya suka sebenarnya dengan emiten-emiten yang secara TA ataupun secara lukisan market maker terbentuk dengan begini teman-teman. Kenapa? Bagus aja teman-teman. Cenderung dia downtrend teman-teman ya. Nah, nanti uptrend seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, tetap kita harus optimis karena apa? Karena si bandar terus akumulasi dan berdasarkan contoh daripada emiten pun istilahnya sempat diangkat ke 1.200 padahal secara laporan keuangan carut marut teman-teman ya. Apalagi ini seorang Asia yang cara penurunannya, cara penaikanannya perhatikan teman-teman karena kan itu bagus, tertata dengan baik lah. Ya, oke teman-teman ya. Jadi teman-teman walaupun L kasih siapa si Esa ini kurang memuaskan teman-teman ya, tapi tenang aja teman-teman karena kalau melihat dari PR rasionya dia masih punya milik bandar selama 3 tahun ke depan, itu masih milik bandar. Yang penting satu, LK-nya terus keluar walaupun istilahnya DER-nya 1.1, tapi besar kemungkinan ini masih milik bandar. Kenapa? Karena secara PR rasio masih di atas 100 teman-teman ya. Itulah biasanya emiten-emiten yang kuatnya sama bandar seperti itu. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Lebih kurangnya mohon maaf teman-teman ya yang punya ISEA. Harap bersabar aja, kita akan bersahabat dengan waktu teman-teman ya. Contohnya udah saya kasih tahu kan, walaupun dia tidak sampai ke harga bottomnya ke angka 50, tetapi secara secara historis gitu ya, hampir mempunyai kesamaan dengan LK yang kurang baik. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.